kita ketemu lagi dengan pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Dan pada kesempatan ini kita masih kompetensi dasar yang kedua, yaitu praktik mengevaluasi penegak hukum. Jadi pada materi kali ini yang kita bahas yaitu tentang peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Jadi ada beberapa poin yang perlu kita bahas hari ini. Yang pertama yaitu peran kepolisian, peran kejaksaan, peran hakim, peran advokat, dan peran KPK. Itu yang kita bahas hari ini. Jadi untuk penjelasan selanjutnya, anak-anak kami bisa memahami melalui PowerPoint berikut. Peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian yang ada di pasal 30 berhak ikut serta dalam mempertahankan keamanan negara, yang di dalamnya ada bagian-bagian penegak hukum yaitu tentara negara Indonesia, Angkatan Laut, Angkatan Darat, dan Angkatan Laut berusaha melindungi negara. Kemudian ada juga tentang kepolisian negara Republik Indonesia sebagai alat ketertiban negara. Kemudian susunan dan kedudukan TNI, polisi di dalam negara Republik Indonesia. Itu yang hal-hal yang ada di dalam hakikat kepolisian negara Republik Indonesia. Yang pertama yaitu tentang pengertian kepolisian. Terdapat pada pasal 5 ayat 1, alat negara yang menegakkan hukum dan ketertiban negara. Fungsi kepolisian pada pasal 2 yaitu untuk memelihara keamanan dan ketertiban dan penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Tugas kepolisian sesuai dengan Undang-Undang Dasar Nomor 2 Pasal 13 yang mengatakan di situ adalah 1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Yang kedua, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan dan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Jadi itulah yang harus dibahas tentang hakikat tentang kepolisian. Jadi mereka yang mengatur tentang keamanan dalam suatu menegakkan hukum, dan mereka juga mengayomi suatu pelayanan di dalam suatu masyarakat berbangsa dan negara. Tugas-tugas pokok Undang-Undang Dasar Nomor 2 2020 Pasal 14, di mana kepolisian memiliki tugas-tugas. Yang pertama, melaksanakan pengaturan penjagaan patroli pada masyarakat. Kemudian menyelenggara kelancaran lalu lintas, membina hukum dan undang-undang, turut serta pembinaan hukum sosial, memelihara ketertiban umum, melakukan pengawasan, menyelenggara identifikasi kepolisian, dan melindungi keselamatan jiwa dan raga, melayani kepentingan warga masyarakat, memberikan pelayanan dalam lingkup kepolisian, melaksanakan tugas lain sesuai dengan undang-undang. Jadi itulah tugas-tugas pokok kepolisian di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Pasal 14. Jadi itulah yang dibahas di dalam suatu Undang-Undang Dasar yang tahun 1945 juga itu diatur tentang bagaimana tentang tugas-tugas mengenai kepolisian. Itulah yang dibahasnya. Wewenang kepolisian yaitu menerima laporan atau pengaduan, membantu penyelesaian perselisihan warga masyarakat, mencegah tumbuhnya penyakit masyarakat, mengawasi aliran perpecahan, mengeluarkan peraturan kepolisian, melaksanakan pemeriksaan khusus, melakukan tindakan pertama, mengambil sidik jari, mencari keterangan. Jadi ketika ada suatu kejahatan di dalam suatu masyarakat, hal-hal yang dilakukan oleh kepolisian atau wewenang yang mau dilakukan oleh kepolisian yaitu menerima aduan, kemudian memberikan suatu penyelesaian dalam perselisihan warga masyarakat, kemudian mencegah tumbuhnya penyakit-penyakit masyarakat. Yang penyakit masyarakat ini adalah sebagai contoh yaitu tentang kriminal. Kemudian mengawasi aliran perpecahan dan mengeluarkan peraturan kepolisian sesuai dengan undang-undang yang telah ditentukan sehingga mereka bisa menjalankan dengan baik. Selain itu, mereka juga bisa menyelenggarakan pusat informasi kriminal, mengeluarkan surat izin dan keterangan, kemudian memberikan bantuan pengaman, dan menerima dan menyimpan barang temuan. Itu hal-hal yang mereka lakukan sebagai wewenang mereka di dalam suatu tugas yang telah dipercayakan kepada mereka. Salah satunya dalam memberikan keterangan, misalkan keterangan berkelakuan baik, memberikan keterangan untuk bisa mengemudi atau mengendarai,
dan bisa juga menyimpan barang-barang temuan, misalkan ada yang hilang, mereka menyimpan dan mencari informasi kepada siapa barang tersebut. Jadi itulah tugas-tugas dari kepolisian, hal yang telah mau dilakukan di dalam suatu masyarakat, sehingga masyarakat mengalami sesuatu keamanan atau mengalami suatu kedamaian dan keadilan di dalam suatu bangsa dan negara. Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia berkaitan pidana Undang-Undang Nomor 2. Jadi dilaksanakan atau ada beberapa wewenangnya, yaitu melakukan penangkapan pada penahanan. Jadi kalau ada orang yang mau jahat, itu bisa mereka menangkap dan mereka bisa menahan. Kemudian melarang setiap meninggalkan kejadian perkara, melaksanakan penyelidikan, melakukan pemeriksaan, menanyakan tanda pengenal yang dicurigai, mendatangkan para ahli menyelesaikan perkara, penghentian penyidikan, menyerahkan berkas perkara, menangkal orang yang disangka tidak pidana, kemudian melakukan tindakan penyelidikan. Jadi itu hal-hal yang mau dilakukan oleh kepolisian yang wewenang mereka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2. Jadi sehingga masyarakat mengalami suatu kedamaian dan ketertiban ketika terjadi suatu masalah atau suatu perkara, sehingga mereka bukan menyelesaikan sendiri, tetapi mereka bisa menanganinya. Selain kepolisian, bisa ada juga peran Kejaksaan Republik Indonesia. Yang pertama, kejaksaan adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya bidang penuntun. Tugas penuntun dilakukan oleh jaksa. Jaksa adalah pejabat fungsional yang beri wewenang oleh undang-undang. Dalam perkara pidana, jaksa berperan sebagai penuntut umum dan pelaksana penuntutan pengadilan yang telah berkekuatan tetap. Jadi itu hal-hal peran Kejaksaan Republik Indonesia. Jadi kalau yang tadi adalah kepolisian, sekarang adalah Kejaksaan Republik Indonesia. Jadi itulah yang perlu yang ada di dalam peranan kejaksaan itu sendiri. Sehingga di dalam suatu tugas dan wewenang yang mereka laksanakan itu bisa terlaksana dengan baik. Karena bagian mereka adalah tentang lembaga kekuasaan yang khususnya untuk bidang penuntun. Jadi ketika ada suatu masalah, mereka lah yang bisa menuntun suatu masalah itu bisa selesai. Tugas dan wewenang kejaksaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Nomor 16 tahun 2004 dibagi beberapa. Yang pertama, pidana. Tugas dan wewenang melakukan penuntun, penetapan, pengawasan, penyidikan, melengkapi berkas. Kemudian perdata dan tata usaha, bertindak baik dalam luar pengadilan untuk atas negara dan pemerintah. Kemudian ketertiban dan ketentraman umum, peningkatan kesadaran hukum, pengamanan, pengawasan aliran, penelitian, dan pengembangan hukum. Jadi itulah wewenang mereka, yaitu kalau seandainya ada masyarakat yang bermasalah, itu mereka bisa melaksanakan pidana, kemudian bisa juga melaksanakan perdata dan tata usaha, kemudian bisa juga melaksanakan ketertiban dan ketentraman langsung kepada masyarakat ketika ada suatu masalah yang bisa mengkacaukan suatu masyarakat, bangsa, dan negara. Selain itu, ada juga peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Jadi di dalam itu ada beberapa peran mereka, yaitu kekuasaan kehakiman. Pelakunya kekuasaan kehakiman, dan hakim itu adalah sebagai pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili undang-undang. Jadi hakim ini ada beberapa, yaitu hakim Mahkamah Agung, hakim di bawah militer, dan hakim Mahkamah Konstitusi. Jadi itulah hakim ya, selain jaksa dan polisi. Mereka lah yang bisa menegakkan hukum selain polisi dan selain mengenai jaksa. Ada juga tentang hakim. Jadi hakim-hakim ini peran penting di dalam suatu keamanan negara, sehingga mereka melaksanakan tugasnya sesuai dengan yang ditentukan di undang-undang, karena mereka adalah pejabat-pejabat peradilan suatu negara. Selain itu, ada peran advokat dalam penegakan hukum. Pada Undang-Undang Dasar Pasal 1 Nomor 18 Tahun 2003, advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik dalam maupun luar negeri undang-undang. Sebagai penegak hukum, advokat menjalankan peran dan fungsi secara mandiri. Seorang advokat menggeluti bidang hukum, perusahaan
pasal hak atau kekayaan atau hal lainnya, perpajakan ketenagakerjaan atau persaingan usaha mengenai pidana khusus. Sehingga mereka ini adalah bagian advokat. Selain yang kepolisian dan hakim dan jaksa, ada juga tentang peran advokat dalam penegakan hukum, sehingga bisa terlaksana dan masyarakat juga mengalami keamanan, mengalami suatu keadilan dan kedamaian di dalam suatu mereka di mana mereka tinggal. Sehingga itulah yang ada di dalam suatu bangsa dan negara ini, yang bisa menegakkan hukum, yang bisa melaksanakan hukum dan bisa membuat hukum. Persyaratan advokat. Advokat adalah pengacara. Syarat-syarat advokat adalah harus warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Indonesia, tidak berstatus PNS, usia 25, sarjana hukum, magang 2 tahun di dalam suatu pemerintahan tentang hukum, dan tidak pernah dipidana, baik jujur dan bertanggung jawab. Jadi itulah syarat-syarat sebagai advokat. Ketika sebagai advokat, itulah harus yang mereka lakukan adalah syarat-syarat di atas, sehingga bisa menjadi seorang advokat atau pengacara yang lebih baik, yang bisa mengamankan suatu permasalahan, yang bisa mencari suatu kesalahan dan bisa menyelesaikan dengan secepatnya. Tadi itulah orang-orang yang bisa menegakkan hukum, yang bisa melaksanakan hukum, sehingga masyarakat tidak mengalami kegelisahan di dalam suatu masalah, bisa menyelesaikan masalah dengan secepatnya. Jadi itulah mengenai persyaratan tentang advokat atau sebagai hak dan kewajiban advokat dalam Undang-Undang Nomor 18 2003. Hak advokat mengeluarkan pendapat, menjalankan tugas, dan dituntut baik secara perdata mendapat informasi, dokumen kerahasiaan klien, advokat tidak dapat perkara klien. Kewajiban advokat menjalankan tugas merahasiakan, memegang jabatan lain dalam pengabdian dan memangku jabatan. Jadi itulah hak dan kewajiban advokat ini, atau advokat ini adalah sebagai pengacara, mereka bisa mengeluarkan pendapat, mereka juga bisa menjalankan tugas sesuai dengan yang telah ditentukan di dalam undang-undang. Sehingga mereka ini tidak sembarang untuk mengambil suatu kesimpulan, mereka karena ada keterlibatan dari dalam suatu undang-undang, mereka melaksanakan hak dan mereka juga melakukan tentang kewajiban. Jadi itulah hal-hal yang perlu yang ada di dalam hak dan kewajiban dalam advokat. Selain advokat, ada juga peran Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu KPK, lembaga negara bersifat independen. Jadi visi KPK yaitu bersama elemen bangsa mewujudkan Indonesia bersih dengan korupsi. Kemudian misi mereka adalah meningkatkan keefisien penegakan hukum dan menurunkan tingkat korupsi. Jadi itulah peran Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu KPK. Jadi mereka ini adalah mulai dari tadi polisi, hakim, jaksa, advokat, dan KPK. Sama-sama mereka menegakkan hukum sehingga bisa mengalami suatu jaminan kedamaian dan keadilan, dan masyarakat juga bisa memahami hal demikian dan bisa merasakan suatu kedamaian di mana mereka berada dan di mana mereka tinggal. Sehingga itulah yang menjadi pemeran Komisi Pemberantasan Korupsi ini. Jadi ada beberapa mereka sampaikan visinya dan mereka menyampaikan suatu misi di dalam tugas dan tanggung jawab. Tugas KPK yaitu berkoordinasi dengan instansi, kemudian supervisi terhadap instansi, melakukan penyelidikan, tindakan pencegahan pidana, memonitori penyelenggaraan pemerintah negara. Jadi itu tugas-tugas KPK ini. Jadi mereka mengatasi suatu sifat atau penyakit yang ada sampai sekarang, yaitu tentang korupsi. Jadi dengan cara mengawasi, melaksanakan supervisi, kemudian memonitori. Jadi dengan ada monitori dan supervisi, jadi orang-orang yang bekerja di dalam suatu instansi, mereka bisa sadar bahwa yang mereka lakukan itu salah, kalau seandainya salah. Tetapi itulah tugas-tugas KPK selama dia itu memangku jabatan yang telah dipercayai sama dia. Jadi itulah tugas KPK selama menegakkan suatu hukum dalam suatu proses kebawaan tentang hukum ini. Jadi itulah hal-hal yang
Wewenang KPK mengkoordinasi penyelidikan, menetapkan sistem laporan, meminta informasi, melaksanakan dengan pendapat, meminta laporan instansi. Jadi itu hal atau wewenang KPK selama mereka bertugas sebagai KPK. Mengkoordinasi penyelidikan artinya kalau ada suatu masalah mereka menyelidiki tentang hal itu dan membuat suatu laporan penting sehingga bagian untuk pemerintah tahu permasalahannya apa. Kemudian meminta informasi. Jadi kalau ada suatu masalah, mereka juga mencari keterangan informasi yang lebih jelas tentang masalah tersebut. Dan mereka juga mendengarkan pendapat orang, kemudian meminta laporan dari berbagai instansi yang ada masalah tersebut. Jadi dengan cara seperti itu, hukum bisa berjalan dengan baik dan bisa dipatuhi dengan baik. Masyarakat pun bisa mengalami suatu kedamaian dan keadilan di dalam suatu masyarakat, bangsa, dan negara. Azas KPK, adanya kepastian hukum, adanya keterbukaan, adanya akuntabilitas, dan adanya kepentingan umum, dan adanya proporsionalitas. Itu hal-hal yang ada di azas KPK. Kepastian hukum artinya pasti, tidak berubah-berubah. Kemudian ada keterbukaan, artinya dalam suatu pembuatan hukum itu ada bersifat terbuka kepada orang-orang atau kepada masyarakat, sehingga mereka bisa mengetahui apa isi tentang hukum tersebut. Akuntabilitas artinya menyesuaikan suatu kondisi dan keadaan. Kemudian tidak bersifat kepentingan pribadi tapi kepentingan umum. Kemudian proporsionalitas artinya ada dua dalam suatu kesatuan yang utuh yang tidak boleh dipisah-pisahkan dengan orang lain tanpa memihak dan tanpa melihat siapa orangnya. Jadi tetap berlaku dan tetap untuk dilaksanakan kepada masyarakat yang ada. Kewajiban KPK memberikan perlindungan, memberikan informasi, menyusun laporan tahunan, menegakkan sumpah jabatan, menjalankan tugas dan tanggung jawab yang berasas KPK. Jadi itu kewajiban-kewajiban mereka selama mereka bekerja sebagai KPK. Kewajiban mereka itu melindungi suatu kegiatan, kemudian memberikan informasi yang mana yang salah, mana yang benar, kemudian menyusun laporan tahunan guna untuk mempertanggungjawabkan kegiatan-kegiatan yang mereka periksa. Kemudian mereka menegakkan sumpah jabatan, artinya ada seorang pemimpin atau seorang yang bekerja di suatu instansi, ada jabatan mereka, kemudian mereka bersumpah. Jadi KPK itu wajib menegakkan hal demikian. Karena kalau misalkan sesuatu itu terjadi satu masalah, maka KPK mengingatkan, mengawasi, memonitoring, kemudian menjalankan tugas dan tanggung jawab yang berasas KPK. Artinya sebagai KPK itu dia juga harus mengingatkan suatu. Demikian pelajaran kita hari ini dan sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih, selamat pagi.